Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam Pancasila. Selamat siang dan selamat bergabung pada yang terhormat Ibu Dr. Marlina SHM Hum. Beliau dosen konsentrasi hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Selamat siang Ibu Dokter. Siang, Bang. Selamat bergabung juga kepada Bapak Ibu peserta webinar Beranda Hukum hari ini. Selamat bertugas juga saya sampaikan kepada rekan-rekan panitia. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Sebelum memulai acara pada siang hari ini, saya akan membacakan susunan acara terlebih dahulu. Dan untuk susunan acara kita pada hari ini adalah yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga, penyampaian materi. Yang keempat, diskusi tanya jawab. Dan yang terakhir adalah penutup. Tema acara kita pada hari ini adalah modernisasi proses peradilan, digitalisasi perkara pidana, dan implikasi hak tersangka. Baik, langsung saja kita mulai acara kita pada hari ini. Mari kita bersama-sama membuka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk pada acara kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada para peserta dimohon untuk mempersiapkan diri menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersama, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku,
Baik, terima kasih panitia. Selanjutnya kita akan langsung masuk acara inti, yaitu penyampaian materi yang akan dipandu oleh rekan moderator. Dan sebelum itu, saya akan menginformasikan kepada Bapak Ibu, nantinya setelah sesi penyampaian materi, akan ada sesi tanya jawab. Bapak Ibu dipersilakan bertanya melalui kolom chat Zoom maupun bisa langsung memencet tombol raise hand. Dan langsung saja kita masuk pada acara ketiga, yaitu penyampaian materi kepada rekan moderator, Ibu Ida Muhimma Esa, waktu dan layar kami persilakan. Baik, terima kasih MC. Di sini saya akan memandu sesi penyampaian materi pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam Pancasila. Perkenalkan, saya Ida Muhimma selaku moderator dalam kegiatan webinar hukum saat ini. Bapak Ibu yang berbahagia, webinar hukum yang diselenggarakan oleh Beranda Hukum Indonesia kali ini, tepatnya pada hari Kamis 16 Oktober 2025, mengangkat tema modernisasi proses peradilan, yaitu digitalisasi perkara pidana dan implikasi hak tersangka. Bersama narasumber yang telah bergabung, yaitu yang terhormat Ibu Dr. Marlina SHM Hum. Beliau saat ini berprofesi sebagai dosen konsentrasi hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Baik Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya, selanjutnya kita langsung masuk pada acara inti, yakni pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Untuk alokasi waktu pemaparan materi maksimal sampai pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, dan untuk sisa waktu yang ada nanti sekitar 30 menit, kita akan maksimalkan untuk sesi tanya jawab. Kepada yang terhormat, Ibu Dr. Marlina SHM Hum, waktu dan layar kami persilahkan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Muhammad Rosid Fauzi, SH selaku MC pada hari ini, dan Ibu Ihda Muhibmah selaku moderator pada hari ini serta audiens sekalian. Alhamdulillah kita pada hari ini ketemu kembali di Beranda Hukum terkait dengan pembahasan tentang modernisasi proses peradilan, digitalisasi perkara pidana dan implikasinya hak tersangka. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita diberikan kesehatan, bisa bertemu di ruangan ini, berdiskusi bersama untuk memahami bersama terkait dengan modernisasi proses peradilan pidana. Izinkan saya untuk menge-share bahannya. Ya. Berbicara tentang modernisasi proses peradilan terkait dengan digitalisasi perkara pidana dan implikasinya terhadap hak tersangka, maka yang perlu menjadi perhatian, kenapa mesti ada modernisasi proses peradilan? Yang kedua, bagaimana digitalisasi perkara pidana dan apakah ini memiliki implikasi terhadap hak tersangka? Sesuai dengan perkembangan teknologi yang kita hadapin pada hari ini, di mana perkembangan teknologi sudah membuat kita semakin maju dalam segala bidang, mulai dari dalam proses pembelian, jual beli, pembuatan, kegiatan, dan lain sebagainya, termasuk juga dengan upaya perubahan terkait dengan sistem peradilan pidana kita yang memanfaatkan perkembangan media teknologi. Modernisasi merupakan proses peradilan. Ketika kita berbicara modernisasi, berarti ada upaya untuk mengubah dari proses yang awalnya konvensional ke proses yang berubah
terkait dengan digitalisasi perkara pidana. Saya pikir ini merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan mengupayakan adanya transparansi dan akuntabilitas di dalam proses peradilan pidana yang kita lakukan. Namun, ada persoalan yang akan dihadapi ketika kita menggunakan digitalisasi sebagai proses perubahan di dalam proses sistem peradilan pidana kita. Ini akan berkaitan dengan due process of law atau proses peradilan pidana yang adil. Yang kedua yaitu adalah apakah proses ini juga akan memberikan pelindungan terhadap praduga tak bersalah, karena ini akan kaitannya dengan penyampaian secara media kepada proses peradilan itu sendiri, dan apakah di dalam proses peradilan pidana ini akan memberikan uh, upaya pembelaan diri terhadap tersangka terhadap apa yang disangkakan kepada diri dia. Kebijakan tentang modernisasi berdasarkan kemajuan teknologi yang kita hadapin ini, sebenarnya Indonesia sudah melakukan berbagai kegiatan. Kita sudah mengenal adanya proses peradilan pidana secara elektronik, kemudian proses penyampaian proses berkas, pengajuan berkas, dan lain sebagainya secara elektronik. Hal ini ditujukan juga untuk menghindari yang selama ini sering terjadi, bahwa di dalam proses peradilan pidana kita, mulai dari sistem penyelidikan, kemudian penuntutan, pengadilan, dan nanti penempatan narapidana di lembaga pemasyarakatan, yang dalam tanda kutip kita selalu dihadapkan dengan adanya upaya untuk melakukan manipulasi, baik itu KKN maupun tindakan-tindakan lainnya untuk memenangkan suatu perkara dan lain sebagainya. Dengan adanya jalur eh, digitalisasi peradilan pidana ini, diharapkan integritas daripada proses peradilan pidana itu akan semakin terbuka, semakin jelas tahapan-tahapan yang akan dilalui di dalam proses itu sendiri. Dan sesuai dengan azas yang berlaku di Indonesia, di mana proses peradilan pidana itu memiliki azas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Mengapa? Dengan adanya modernisasi peradilan pidana, diharapkan proses yang dilalui di dalam proses pengajuan dari tahap awal di tingkatan penyidikan sampai dengan proses akhir di penjatuhan pidana, bahkan kepada penempatan narapidana di lembaga pemasyarakatan, ini membutuhkan waktu yang lebih cepat karena terkait dengan mekanisme yang kita lakukan menggunakan elektronik. Artinya ada efisiensi waktu, ada efisiensi biaya, dan ada hal yang lebih disederhanakan di dalam proses itu sendiri. Dan inilah yang diupayakan, bahwa digitalisasi perkara pidana yang ada itu mendukung adanya suatu proses untuk lebih menegakkan nilai keadilan terhadap para pihak di dalam sistem peradilan pidana itu sendiri. Kalau kita perhatikan, Indonesia sudah mengenal beberapa peraturan perundang-undangan. Di antaranya Perma Nomor 3 Tahun 2014 tentang administrasi peradilan secara online, dan di mana kemudian untuk peradilan pidana secara utuh itu ada di Perma Nomor 4 Tahun 2020. Kemudian di Perma Nomor 1 Tahun 2009 kita juga sudah mengenal adanya proses persidangan secara elektronik dengan menggunakan berbagai tahapan e-litigation atau persidangan elektronik, dan bahkan dikenal juga adanya upaya digitalisasi terkait dengan pengiriman berkas di dalam proses peradilan pidana itu. Dengan lahirnya Perma Nomor 4 Tahun 2020, saya pikir sudah memberikan satu
landasan hukum di dalam proses administrasi peradilan pidana secara online. Kemudian dengan lahirnya Undang-Undang 11 tahun 2008 yang kemudian diperbarui di dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, di mana uh, Undang-Undang ITE sendiri memberikan legitimasi terkait dengan proses tanda tangan dan atau dokumen-dokumen yang dilakukan secara elektronik. Berdasarkan Undang-Undang 19 tahun 2016 ini memberikan penguatan kesahan dan keabsahan daripada data-data elektronik sebagai salah satu data yang bisa dimanfaatkan untuk menjadi barang bukti di dalam sistem peradilan pidana itu sendiri. Misalnya kita lihat di pasal 5 Undang-Undang ITE, bahwa di situ disebutkan informasi elektronik atau dokumen elektronik atau hasil dicetakan merupakan alat bukti hukum yang sah. Jadi dengan adanya pernyataan ini secara undang-undang membuktikan bahwa semua informasi elektronik, dokumentasi elektronik itu menjadi alat bukti yang sah untuk kita bisa mengajukan kepada proses peradilan pidananya. Yang kedua, informasi elektronik dianggap sah sepanjang menggunakan sistem elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Artinya tidak boleh melakukan pelanggaran atau melakukan ketentuan yang berlawanan dengan undang-undang itu sendiri. Kemudian diperkuat dengan pasal 6. Kalau kita perhatikan di dalam pasal 6 Undang-Undang 19 tahun 2016 menyebutkan dalam hal suatu informasi harus disediakan dalam bentuk tertulis atau asli, maka informasi elektronik atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang dapat diakses. Jadi sepanjang dapat diakses, ditampilkan dan dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini nanti terkait dengan AI yang kita kembangkan saat ini, di mana apakah data elektronik atau informasi elektronik tersebut merupakan informasi elektronik atau data dokumen elektronik yang memang betul-betul dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan betul-betul sesuai dengan yang sebenarnya, bukan merupakan dalam tanda kutip rekayasa yang terjadi. Kemudian pasal 11 juga memberikan penguatan di dalam modernisasi proses peradilan pidana secara online. Di situ disebutkan bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah. Jadi dengan adanya penandatanganan secara elektronik yang saat ini kami para dosen juga seringkali melakukan penandatanganan elektronik ketika bimbingan itu jauh prosesnya. Artinya tidak berada pada tempat di Medan, tapi dia misalkan dalam melaksanakan tugas di luar, untuk secara administrasi juga dimungkinkan untuk dilakukannya tanda tangan elektronik. Maka pengesahan terkait dengan penandatangan itu diakui sebagai sesuatu yang sah di dalam penandatanganan tersebut. Tanda tangan elektronik dianggap sah jika memenuhi persyaratan. Data pembuatnya adalah tanda tangan yang dikaitkan dengan penanda tangan, kemudian data tanda tangannya terkendali ke penanda tangan dan terjadinya perubahan terhadap informasi sepanjang penandatanganannya dapat diketahui. Berdasarkan pasal 11 ini menunjukkan jelas bahwa tanda tangan secara elektronik itu memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah di dalam suatu proses. Kemudian, kalau kita kaitkan dengan Undang Perma nomor 3 tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik. Perma nomor 3 tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik memang tidak memberikan secara spesifik untuk kasus peradilan pidana, khususnya tindak pidana atau dalam proses peradilan pidana. Akan tetapi, Undang-Undang Perma nomor 3 tahun 2018 ini memberikan landasan dasar awal bahwa peradilan secara elektronik itu dibolehkan. Kita bisa lihat di pasal 2, administrasi perkara secara elektronik dapat dilaksanakan dengan meliputi pendaftaran perkara, pembayaran panjar biaya perkara, pemanggilan secara elektronik, dan pemberitahuan atau pengiriman salinan putusan secara elektronik. Pasal 2 ini tidak ditujukan memang terhadap peradilan pidana atau proses pidana, tetapi ini memberikan landasan secara umum
Berarti di bawah secara administrasi dimungkinkan atau diberikan landasan untuk dilakukannya peradilan secara elektronik. Kemudian dua, ada pasal 3 juga dengan pengguna terhadap terdaftar dan akun yang akan memproses daripada peradilan itu sendiri. Kemudian pendaftaran perkara secara elektronik, pemanggilan secara elektronik, dan adanya pemberitahuan putusan secara elektronik. Ketentuan Perma nomor 8 Perma 3 tahun 2014 ini kemudian diperkuat dengan Perma nomor 4 tahun 2020. Perma nomor 4 tahun 2020 ini merupakan perma yang memberikan landasan secara khusus untuk administrasi dan persidangan perkara pidana yang dilakukan secara elektronik. Jadi, perma yang pertama tahun 2018 itu adalah pembuka awal tentang peradilan secara online. Kemudian 4 2020 itu mengkhususkan tentang perkara pidana secara online. Di dalam Perma nomor 4 tahun 2020 jelas dicantumkan dalam pasal satunya untuk memperkuat daripada Undang-Undang nomor 19 nomor Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang ITE dan perubahannya menyebutkan tentang dokumen elektronik dan tanda tangan digital. Jadi penguatan yang ada di dalam ketentuan di dalam pasal Undang-Undang 19 tahun 2016 di dalam pasal tanda tangan pasal 11 ini dikuatkan lagi di dalam pasal 1 Perma nomor 4 tahun 2020. Kemudian di dalam pasal 2-nya juga disebutkan bahwa administrasi dan persidangan perkara pidana secara elektronik dilaksanakan pada seluruh jenis perkara pidana yang menjadi kewenangan pengadilan. Dengan adanya pasal 2 terkait dengan ruang lingkup ini memberikan peluang bahwa tidak ada pembatasan untuk jenis tindak pidana apa yang akan dilakukan secara elektronik. Sepanjang perkara pidana tersebut merupakan perkara pidana yang menjadi kewenangan pengadilan. Nanti ini lah yang akan menjadi batasan bahwa seluruh peradilan proses perkara pidana yang menjadi kewenangan pengadilan itu bisa masuk dalam penyelesaian persidangan pengadilan secara elektronik. Yang ketiga, kita lihat juga dengan adanya pelaksanaan administrasi secara elektronik. Pasal 3 ini merupakan penguatan daripada ketentuan di dalam Undang-Undang nomor Perma nomor 3 tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik, yang mana pasal 2 menyebutkan administrasi perkara secara elektronik, tetapi di dalam pasal 3 ini pelaksanaan langsung kepada poin mulai dari pendaftaran perkaranya, pelimpahan berkasnya, sampai penetapan hari sidangnya. Semuanya itu dilakukan secara elektronik berdasarkan proses secara terpadu. Dan kenapa ini lebih dikuatkan lagi? Karena sesuai dengan sistem peradilan pidana kita, bahwa proses peradilan pidana itu tidak boleh terputus. Dia harus merupakan satu kesatuan yang integrated criminal justice system, artinya satu kesatuan yang memang utuh, mulai dari proses penyidikan, penuntutan, persidangan, sampai nanti ke penempatan lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, pendaftaran perkara, pelimpahan perkara, juga penetapan hari sidang, itu juga harus terpadu. Jangan sampai pendaftaran perkara yang dilakukan oleh pihak penyidik itu tidak dipahamin atau tidak diketahui kapan dan tanggal berapa perkara itu dimajukan, kemudian kapan perkara itu akan dilimpahkan kepada pihak penuntut, dan kapan perkara itu akan ditetapkan hari sidangnya, sehingga bisa masuk ke dalam ranah proses peradilan pidana sesuai dengan aturan hukum yang ada. Kemudian pasal 4 tentang persidangan. Di dalam pasal 4 tentang persidangan secara elektronik ini memberikan kedudukan yang kuat bahwa Perma nomor 4 tahun 2020 menegaskan bahwa
di dalam perma ini ada penempatan persidangan secara elektronik, bahwa persidangan perkara secara elektronik ini digunakan dengan menggunakan sarana telekonferensi antara para pihak di dalam sistem itu sendiri, yang mana konferensi ini harus dilakukan secara resmi, tersistematis, kemudian sesuai dengan uh, case yang terjadi sedang ditempatkan di mana ini di prosesnya. Di beberapa pengadilan sendiri, apakah pengadilan itu semuanya memiliki telekonferensi? Nah, ini juga menjadi persoalan. Dan apakah semua tempat eh, di pengadilan-pengadilan yang jauh dari keramaian juga memiliki sarana yang cukup untuk melakukan persidangan secara online. Karena nanti persidangan secara online ini akan berkaitan dengan eh, kepandaian dari sumber daya manusia. Kepandaian dalam hal ini adalah keprofesionalan untuk mengatur, memproses di dalam sistem peradilan pidana itu sendiri, meskipun dilakukan secara online. Yang kedua juga akan berkaitan dengan eh, kemampuan daripada eh, apa elektronik, atau dalam hal ini adalah digital, yang sinyal eh, yang ada di pengadilan itu sendiri, karena dia berkaitan dengan digitalisasi, berkaitan dengan uh, adanya data yang akan diproses di dalam proses itu sendiri, dan adanya proses yang dilakukan secara uh, elektronik ini membutuhkan sarana yang cukup lengkap. Dan di persidangan secara elektronik inilah yang kadang menurut beberapa uh, pengamat ini ada beberapa persoalan tentang proses persidangan secara elektronik ini. Kemudian Pasal 5 menegaskan persidangan elektronik ini dilakukan dengan persetujuan terdakwa yang disampaikan kepada hakim melalui penasihat hukum atau secara langsung. Pasal 5 ini memberikan penjelasan penguatan bahwa terdakwa adalah sebagai seorang yang akan mendapatkan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Oleh karena itu, hak si terdakwa tidak boleh kita lakukan pelanggaran. Oleh karena itu juga si terdakwa diberikan haknya untuk menyetujui atau tidak menyetujui. Apabila dia menyetujui, maka dia akan terkait dengan proses itu. Kemudian jika dia tidak menyetujui, mengapa dia tidak menyetujui? Maka di dalam pasal 5, persetujuan terdakwa itu menjadi sesuatu yang menjadi poin penting, bahwa di dalam persidangan elektronik, persetujuan terdakwa yang disampaikan kepada hakim melalui penasihat hukum atau secara langsung. Jadi si terdakwa harus menyatakan diri berkeinginan dengan baik, menyatakan dengan tepat, baik secara langsung ataupun melalui penasihat hukumnya, untuk menempatkan atau untuk pembelaan diri dia atas dakwaan yang dituduhkan kepada dia. Karena salah satu hak terdakwa adalah mengetahui dan memahami terkait dengan perbuatan apa yang telah dia lakukan, sehingga dia dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan tersebut. Yang pasal 6 yaitu adalah penegasan tentang keabsahan persidangan. Keabsahan selalu menjadi satu polemik. Apakah persidangan secara online ini menjadi absah untuk dilakukan? Apakah persidangan secara online ini uh, tidak menimbulkan permasalahan? Terkait dengan pasal 1 tadi sudah dijelaskan bahwa tanda tangan secara online, bukti-bukti online, informasi secara online itu diakui secara sah keberadaannya sebagai salah satu alat bukti. Nah, ini diperkuat lagi dengan pasal 6, keabsahan persidangan, bahwa persidangan elektronik yang dilakukan sesuai dengan perma ini, artinya sesuai dengan perma 20 tahun 20 ini, menyebutkan bahwa Undang-Undang Perma nomor 4 tahun 2020 ini menyebutkan bahwa perma ini
memberikan eh, penguatan bahwa persidangan itu harus betul-betul merupakan persidangan yang sah. Tidak ada para pihak yang merasa dirugikan. Tidak ada tekanan terhadap terdakwa, juga tidak ada tekanan terhadap tersangka di dalam proses tersebut. Dan putusan secara online itu akan mengikat secara hukum terhadap komponen peradilan di dalam sistem peradilan pidana tersebut. Pasal 7 adalah pemeriksaan saksi dan ahli. Di dalam pasal 7 terkait dengan pemeriksaan saksi dan ahli, bahwa proses peradilan online memberikan peluang kepada saksi dan ahli untuk memberikan keterangan atas tindak pidana yang terjadi. Nah, ketika dia memberikan keterangan atas tindak pidana yang terjadi, media massa sudah mempublishnya, sudah menyorotinya, dan sudah menyampaikan kepada media massa secara umum, maka di situ harus betul-betul diperhatikan tentang uh, pelindungan daripada diri dan data si saksi dan ahli ini. Jangan sampai karena publikasi justru akan menimbulkan dampak baru terhadap penegakan hukum itu sendiri. Bahkan kita sudah sering mendengar no justice, no viral. Tidak tidak hukum apabila tidak hukum apabila tidak viral. No viral, no justice. Tidak viral, tidak viral, tidak hukum atau tidak adil. Nah, ini juga suatu fenomena yang terjadi di dalam masyarakat. Sehingga masyarakat menganggap ketika media massa itu mengeksposnya, ketika proses itu dilakukan secara secara daring, ah, apakah para pihak ini akan mendapatkan perlindungan terkait dengan data yang akan dia sampaikan terkait dengan data pribadi bagi pihak-pihak yang terlibat di dalam proses itu sendiri. Contoh, bagi saksi dan ahli. Saksi dan ahli bisa saja saksi bukanlah menjadi saksi korban, tetapi saksi adalah pihak lain yang melihat atau yang mengetahui kejadian tersebut. Begitu juga dengan ahli. Adik adalah salah satu pihak yang eh, berdasarkan kemampuan yang dimilikinya, berdasarkan keilmuan yang dimilikinya adalah pihak yang ingin menjelaskan duduk perkara daripada suatu tindak pidana yang terjadi tersebut. Artinya dia akan menempatkan secara kacamata ilmiah terhadap suatu penyelesaian kasus. Namun ketika publish terhadap saksi dan ahli ini, proses pemeriksaan saksi dan ahlinya ini betul-betul harus diperhatikan identitasnya, diperhatikan keterangannya, jangan sampai keterangan yang diberikan, identitas yang disampaikan ini bisa menyebar kemana-mana. Nah, itu juga saya pikir sangat tidak nyaman bagi kami seorang saksi ahli ataupun bagi seorang ahli uh, atau saksi secara umumnya ketika dia terlibat dalam proses pengungkapan tindak pidana yang terjadi. Kemudian yang berikutnya adalah pasal 8 tentang dokumen elektronik. Semua dokumen elektronik yang dibuat dan dikirim melalui sistem informasi peradilan pidana secara elektronik diakui sebagai kekuatan hukum yang sama dengan dokumen tertulis. Idealnya demikian. Jadi semua dokumen yang tertulis begitu dimasukkan secara elektronik kepada media melalui sistem informasi peradilan pidana, seharusnya dia menjadi tetap kedudukannya menjadi dokumen sesuai dengan dokumen tertulisnya. Nah, namun perkembangan daripada teknologi hari ini juga kita harus hati-hati. Jangan sampai dokumen elektronik yang kita publish itu tidak terjaga
keabsahan dan kebenaran daripada isi dokumen tersebut. Dan ini saya pikir bagaimanalah kita mencermatinya daripada kasus pembocoran nilai-nilai atau data-data secara dokumen yang diupload secara online di media. Yang berikutnya yaitu adalah keamanan dan kerahasiaan data. Bapak Ibu sekalian, kita semua menyadari pasal 9 memberikan penguatan bahwa terkait dengan peradilan online, administrasi peradilan online juga menunjukkan perlunya pengadilan untuk menjamin keamanan dan kerahasiaan. Jadi keamanan dan kerahasiaan itu sangat penting sekali dijamin di dalam proses peradilan digitalisasi, modernisasi dengan peradilan pidana yang terjadi. Mengapa? Karena keamanan dan kerahasiaan dari data yang dipublish secara elektronik ini menjadi satu kewajiban hukum untuk mendapatkan perlindungan keamanan dan kerahasiaannya. Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke poin berikutnya yaitu tentang eksekusi putusan. Eksekusi putusan juga menghendaki adanya proses penyampaian secara elektronik kepada penuntut umum, lembaga pemasyarakatan untuk pelaksanaan eksekusi. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan ketika pelaksanaan eksekusi ini secara konvensional, ini kadang yang menjadi persoalan adalah waktu proses di persidangan, kemudian dibawa kepada penempatan di lembaga pemasyarakatan yang seharusnya dengan sistem online diharapkan lebih cepat, lebih akurat dibandingkan kita dengan offline yang membutuhkan waktu karena keterbatasan jarak antara case dengan tempat penempatan di lembaga pemasyarakatannya tersebut. Tujuan modernisasi daripada proses peradilan pidana, saya pikir Bapak Ibu semuanya sudah memahami di awal tadi, kita ingin mengubah cara baru dengan mengkaji kelemahan daripada sistem peradilan yang sebelumnya dengan meminimalisir sekecil-kecilnya persoalan-persoalan hukum yang dihadapi di dalam proses modernisasi peradilan pidana itu sendiri. Seperti kita ingin mewujudkan peradilan yang transparansi atau transparan dan akuntabel. Tujuannya cukup mulia. Ada transparansi, ada akuntabel terhadap proses peradilan. Jadi kita mendakin setiap proses yang masuk, tanggal berapa masuknya, siapa yang memasukkannya, perkaranya apa saja, lalu kemudian kronologis kasusnya bagaimana, para pihaknya siapa, dan lain sebagainya. Itu akan kita dapatkan apabila di dalam proses peradilan online ini kita bisa betul memanfaatkan teknologi di dalam peradilan online. Sehingga tujuan modernisasi proses peradilan ini akan tercapai. Yang kedua adalah mempercepat pelayanan hukum dengan efisiensi waktu dan biaya. Ya. Kejadian di Fakultas Hukum jam 3 sore untuk menuju ke Polsek Medan apa ya? Ini Medan Tuntungan. Misalnya kita mau menuju ke Polsek Medan Tuntungan atau Polsek Medan Kota, maka kita akan dihadapkan waktu beberapa jam setelah kejadian. Nah,
dengan adanya proses modernisasi dari konvensional ke proses digitalisasi ini diharapkan kita itu bisa menunjukkan adanya proses peradilan yang transparan dan akuntabel dengan mempercepat pelayanan hukum yang efisien waktu dan efisien biaya. Waktu dan biaya ini yang menjadi pertimbangan. Jadi banyak orang yang menyatakan bahwa proses peradilan secara online ini cukup membantu dari segi waktu dan biaya. Karena dia tidak membutuhkan mekanisme yang panjang, tetapi dia membutuhkan ketelitian daripada para pihak itu sendiri. Yang keempat, menjamin akses keadilan. Jadi meskipun proses peradilan pidana ini dilakukan secara online, pemerintah harus tetap bisa menjamin nilai keadilan bagi masyarakat, nilai keadilan bagi si korban, nilai keadilan bagi si pelaku, nilai keadilan bagi si masyarakat. Bahkan kalau kita kaitkan dengan sistem peradilan pidana yang berkembang hari ini dengan adanya konsep restoratif justice, kita menghendaki bahwa penyelesaian peradilan yang ringan itu tidak diselesaikan ke jalur sistem peradilan pidana, tetapi lebih diarahkan prosesnya itu untuk dilakukan secara kekeluargaan dengan pendekatan restoratif justice. Jadi secara hukum juga kita sudah mengurangi biaya dan waktu yang cukup lama dalam proses pelayanan hukum yang ada dengan mengambil kebijakan adanya penerapan restoratif justice dalam penyelesaian perkara pidana yang ringan begitu. Yang ketiga, meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat butuhkan yang sangat tergantung nilai keadilannya itu di dalam proses ini. Nah, ini harus kita menjadi perhitungkan. Yang berikutnya adalah mendorong partisipasi publik ya. Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan teori yang kita pelajarin. Teori Peter on Egos menyatakan bahwa penegakan hukum itu harus dilakukan dengan satu sanksi pidana, dua mengubah cara pandang masyarakat, tiga dengan agama, yang keempat kita melihat dengan peran daripada media massa dan sanksi selain sanksi pidana. Artinya di situ ada peran serta media massa dan ada peran serta masyarakat. Hari ini sebenarnya kita sangat mengharapkan adanya peran serta daripada masyarakat di dalam proses peradilan pidana kita itu sendiri. Contoh kasus restoratif justice. Restoratif justice adalah kasus peradilan pidana yang dilakukan dengan pendekatan di luar sistem peradilan pidana secara formal. Ditujukan adanya pemulihan, ditujukan adanya perubahan, ditujukan kepada adanya keadilan daripada si para pihak itu. Akan tetapi harapan kita itu tidak serta-merta akan berhasil dengan kondisi hari ini. Misalnya seperti Bapak bilang tadi, mendorong partisipasi publik. Ya, kita dorong untuk beramai-ramai, kita dorong untuk bersama-sama melakukan pengawasan dan keterlibatan di dalam proses peradilan pidana di desa kita, tetapi ini tidak semuanya berhasil. Tidak semuanya menginginkan dan tidak semuanya mengharapkan. Oleh karena itu, modernisasi itu adalah peradilan yang merupakan bentuk adaptasi terhadap tantangan globalisasi. Kenapa saya nyatakan demikian? Bahwa peradilan itu adalah sesuatu yang harus bisa mengelaborasi secara integrity criminal justice system di dalam sistem peradilan pidana kita yang membutuhkan partisipasi publik dan pengawasan sosial. Kalau kita kembalikan kepada restoratif justice, jelas sekali
Di restoratif saja sudah diharapkan adanya pemulihan kembali kepada keadaan semula. Pemulihan kembali kepada keadaan semula ini kan tidak serta-merta hanya ditujukan kepada pemulihan terhadap korban atau pemulihan terhadap si pelaku, tetapi juga butuh ada pemulihan terhadap lingkungan kita. Ada proses peralihan untuk kita ubah cara pandang daripada masyarakat bahwa pelaku ini tidak serta-merta adalah sebagai pelaku tindak pidana, tetapi pelaku adalah orang yang terlibat, terlanjur terlibat atau terlanjur jatuh di dalam proses sistem peradilan pidana itu. Lalu bagaimana peran daripada masyarakat kita? Bagaimana peran keluarganya? Bagaimana peran aparatnya untuk menghidupkan kembali pelaksanaannya dengan benar dan menghidupkan kembali proses peradilan pidana itu dengan benar. Dan itu saya pikir bukanlah sesuatu yang mudah dalam upaya mendorong adanya partisipasi publik dan pengawasan terhadap lembaga-lembaga peradilan yang ada pada hari ini. Yang berikutnya, modernisasi kita harapkan bisa memangkas waktu dan biaya dari waktu yang kalau kita ikutin waktu kita itu kan di penyidikan, di penuntutan, ke persidangan, semuanya itu terhitung 400. Yang kedua adalah transparansi dan akuntabilitas di dalam data perkara yang dapat dijangkau oleh publik. Nah, ini. Jadi, kita menghendaki adanya transparansi dan akuntabilitas di dalam proses digitalisasi peradilan pidana. Tetapi kita juga harus mendapatkan perlindungan daripada data-data yang ada di dalam proses itu sendiri. Jadi bagaimana pemerintah mencermati ingin memberikan peningkatan pelayanan umum kepada masyarakat, tetapi dia juga harus berpikir untuk melakukan terhadap pelindungan data-data yang sudah dipublish secara online tersebut. Jadi bisa dipantau oleh publik, tapi datanya ini terlindungi. Nah, itu dua hal yang saya pikir harus digandengkan. Publik tahu tentang perkembangan peradilan online-nya, tapi data kita itu bisa kita protek sehingga tidak menyebar kemana-mana. Yang berikutnya adalah kesadaran pelayanan hukum. Ya, Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang pelayanan hukum atau berbicara tentang penyuluhan hukum atau berbicara tentang literasi hukum di dalam masyarakat, saya pikir memang bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan. Tetapi seharusnya pelayanan hukum, literasi hukum di dalam masyarakat itu menjadi prioritas yang harus mendapatkan perhatian. Kenapa? Tanpa adanya pelayanan hukum yang baik, literasi hukum yang baik di dalam masyarakat, terutama masyarakat-masyarakat yang jauh dari jangkauan di dalam lembaga seperti di perdesaan. Nah, ini membutuhkan adanya perluasan daripada akses pelayanan hukum dan akses daripada proses peradilan elektronik ini. Jadi masyarakat tahu bahwa ada loh peradilan pidana secara elektronik. Masyarakat juga tahu ada loh peningkatan pelayanan hukum yang harus dijalani atau dilakukan oleh instansi-instansi tertentu. Berikutnya adalah pencegahan penyimpangan struktural.
secara struktural sudah ditempatkan uh, bagian-bagian yang duduk di dalam sistem itu. Tetapi dalam mekanisme proses peradilan pidana kita sudah menyadari ketika di tahapan kepolisian saja kita akan menghadapi berbagai pihak yang berbeda dalam proses. Ada pihak penyidik pembantu, ada pihak penyidik, kemudian nanti ada pihak yang mencarikan data, fakta, dan lain sebagainya di lapangan. Dan ini semuanya menjadi satu. Nah, bagaimana jika pelayanan hukum yang ada di suatu daerah berbeda dengan pelayanan hukum yang ada di daerah lain? Nah, saya pikir ini perlu pengkajian yang lebih luas karena tidak mungkin akses digitalisasi proses peradilan pidana dan upaya memodernisasi perkara pidana ke sistem online ini akan berhasil ketika penyimpangan terhadap perilaku masyarakat itu masih tinggi. Yang berikutnya adalah pencegahan penyimpangan uh, oleh lembaga penegak hukum. Integrity Criminal Justice System sudah mengajarkan kepada kita, apabila sistem peradilan pidana itu tidak integrated, maka ada 3 kelemahan besar yang akan terjadi. Pertama, tidak secapainya tujuan peradilan pidana. Jadi kalau antara penegak hukum di dalam proses penegakan hukum tidak terjadi integrasi, integritednya, maka tujuan daripada sistem itu tidak akan berjalan. Tujuan dari sistem peradilan pidana kita itu, kalau tujuan yang pertama adalah menerima semua pengaduan dan laporan terkait tindak pidana yang terjadi dan berupaya untuk melakukan proses hukumnya. Sedangkan tujuan yang kedua adalah memberikan hukuman yang setimpal, seadil-adilnya kepada pelaku tindak pidana yang sudah melakukan perbuatan penyimpang dalam koridor Integrity Criminal Justice System dan dalam koridor penyimpangan prosedur. Nah, kalau tidak terjadinya integrasi antar lembaga dan terjadinya penyimpangan prosedural, maka dalam hal ini akan memunculkan terjadinya kelemahan di dalam tujuan sistem proses peradilan pidana itu sendiri. Yang paling utama, tujuan daripada 3 tujuan di dalam sistem peradilan pidana kita itu, dalam proses peradilan pidana kita itu tidak akan tercapai. Orang takut mengadu karena berpikir aparat penegak hukum tidak akan memprosesnya. Yang kedua, adanya upaya memberikan nilai transparan. Jadi kalau sekarang ini enak, tanggal berapa masuk sidang, tanggal berapa diproses, tanggal berapa diajukan persidangan, kemudian kalau tidak terima bandingnya bisa diajukan, terus akan dilakukan proses-proses secara terus-menerus. Kemudian yang berikutnya yaitu tujuan yang kedua. Ketika tidak terjadinya integrasi antara aparat penegak hukum atau antar lembaga penegak hukum, kita tidak mengetahui di mana proses itu bermasalah. Di kepolisiannya lah yang bermasalah, di kejaksaannya lah yang bermasalah,
di pengadilannya yang bermasalah atau di proses yang paling terakhir yang bermasalah di penempatan lembaga pemasyarakatan. Kalau sudah komponen ini sudah dilakukan dan sudah terjadi tidak adanya integrasi antara lembaga penegak hukum ini, maka tujuan yang ketiga yaitu membuat masyarakat menjadi aman, adil, dan tidak akan melakukan perbuatan pidana itu tidak akan tercapai. Jadi jangan kita berpikir dengan proses peradilan pidana yang kita alamin ini tidak berdampak kepada hal yang lebih besar. Karena proses peradilan pidana tidak berjalan sesuai dengan ketentuannya, maka tujuan mulia daripada proses peradilan pidana itu tidak akan tercapai dan kita tidak akan bisa melakukan perbaikannya. Itu secara konvensional. Ketika itu harus diterapkan secara digitalisasi, ini berarti harus diperketat lagi. Bagaimana menciptakan integrasi antar lembaga penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dalam satu waktu, dalam satu tindakan atau satu kebijakan. Begitu juga dengan ketika kita berpikir bahwa sistem digital kita yang ada hari ini itu tidak bagus, ada persoalan, apa mungkin integrasi antar lembaga penegak hukum ini akan berjalan? Hal ini akan berimplikasi kepada siapa? Ketika proses tadi berjalan, ada persoalan-persoalan, ini akan berimplikasi kepada hak atas bantuan hukum. Kenapa? Hak atas bantuan hukum itu menjadi hak mutlak yang harus diperoleh oleh setiap tersangka dalam tindak pidana. Tetapi ketika hak atas bantuan hukum ini tidak masuk atau tidak terdaftarkan di dalam peradilan online secara e-code atau secara e-legitimasi ataupun secara e-berkas, maka dikhawatirkan keamanan daripada hak atas bantuan hukum ini apakah mungkin akan tercapaikan. Contohnya begini, tersangka yang telah memasukkan proses melalui elektronik, kemudian dia membutuhkan bantuan hukum. Jaringan di dalam bantuan hukum itu dengan pihak bantuan hukum sangat minim. Belum lagi kita hadapi persoalan-persoalan tentang kerahasiaan yang bisa saja tersadapkan atau kerahasiaan yang bisa dibocorkan dalam proses itu. Nah, bagaimana ini sebuah sistem bisa menyikapinya dengan baik? Yang kedua, ada keinginan. Jadi kalau di dalam sistem restoratif justice itu kenapa hari ini dikembangkan antara korban dengan si pelaku dan masyarakat itu dipertemukan. Karena pelaku dan masyarakat itu dipertemukan, lalu kemudian bertemu bersama, berdiskusi bersama, si korban bisa melihat secara langsung pelakunya itu bagaimana. Si korban bisa melihat secara langsung perbuatan apa yang bisa dia tanggung jawabkan. Begitu juga dengan si korban. Korban akan merasa mendapatkan apa dia dari pertanggungjawaban si pelaku itu. Dia akan mendapatkan apa dari
penyampaian yang disampaikan oleh si korban ini. Nah, hal ini sebenarnya akan memberikan apa? Kedekatan antara korban dan si pelaku untuk sama-sama bertanggung jawab dan menerima pertanggungjawaban. Lalu kalau ini kita kembalikan kepada proses pemeriksaan secara online, di mana nanti menggunakan media conference atau media-media lainnya yang prosesnya itu dibuka secara virtual, prosesnya itu berlangsung secara virtual, bisa tidak kita mengekspresikan rasa bersalah kepada si korban dan rasa memaafkan bagi si pelaku? Itu sulit. Jadi hakim pun tidak bisa menganalisis secara detail tentang ekspresi ataupun tentang psikologi baik si korban maupun si pelaku, apalagi eh, saksi yang dalam hal ini saksi yang melihat. Nah, ini juga akan berimplikasi terhadap hak apa? Hak menyampaikan secara langsung tentang perbuatannya kepada si korban, dan dia mengharapkan penyampaian langsung atau pemeriksaan langsung ini akan memberikan rasa adil kepada para pihak karena adanya apa? Adanya pertemuan secara emosional dan secara psikologis antara terdakwa, hakim, saksi, korban, dan pihak lainnya. Nah, itu saya pikir tidak bisa di apa di diekspresikan di dalam digitalisasi. Contoh hari ini kita bertemu secara Zoom. Saya pikir kalau bertemu secara Zoom ini kita hanya bisa saudara mendengarkan apa yang saya sampaikan, tetapi saya juga tidak terlalu bisa memahami apakah saudara semuanya memahami apa yang saya sampaikan karena kontak emosional kita itu tidak muncul. Akan berbeda ketika kita di dalam kelas. Makanya mengajar di dalam kelas, komputer di dalam ruangan terbuka itu jauh lebih apa? Lebih hidup, lebih menyatu ketimbang melalui media-media. Namun ada keuntungannya dengan media Zoom, saya bisa mengenal ibu-ibu yang tidak hanya dari dalam satu ruangan. Misalnya tidak hanya dari Medan, tetapi juga bisa dari tempat yang jauh. Secara virtual akan lebih luas cakupannya. Jadi ada sisi-sisi yang implikasi digitalisasi ini saya pikir perlu menjadi perhatian. Terkait dengan bantuan hukumnya, terkait dengan ikatan emosional dan psikologis dalam pemeriksaan secara langsung. Jadi hakim harus bisa melihat ekspresi-ekspresi korban dan si pelaku ketika di dalam proses virtual itu. Yang ketiga, data. Jadi saya punya hari ini sangat mengerikan sekali. Sekecil apapun kesalahan kita atau kehilapan kita melalui media, media itu bisa mengeksposnya. Media itu bisa menyebarkannya. Begitu juga terkait dengan data apapun yang nanti kita masukkan ke dalam proses peradilan secara online, ini juga akan terekam secara virtual dan akan jelas siapa identitasnya. Kalau di dalam peradilan konvensional, kan penyampaiannya itu secara lisan, tapi jarang sekali
dilakukan perekaman dari awal penyebutan para pihak sampai akhir. Kalau kita ingin mendapatkan data itu, biasanya kita melihat uh, res, apa data di pengadilan, di putusan, siapa namanya, umurnya apa, agamanya apa, lalu pekerjaannya, warga negaranya, data ini. Tetapi kalau dia yang sifatnya virtual, karena kita memasukkan data secara online, itu kan dicantumkan secara online-nya. Nah, privasi, keamanan data pribadi kita inilah yang dikhawatirkan akan bisa menyebar ke pihak-pihak yang tidak kita inginkan. Yang ke berikutnya yaitu adalah azas praduga tak bersalah. Kita selalu mengenal seseorang dianggap bersalah ketika ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap. Oleh karena itu, di dalam proses peradilan, kalau prosesnya itu masih proses awal, belum sampai keputusan, si pelaku biasanya masih merasa nyaman karena dia masih dalam proses. Tetapi ketika itu dilakukan proses secara online, dikhawatirkan publikasi data melalui media sosial, melalui data-data yang dimasukkan, melalui proses online yang dilakukan, dikhawatirkan ini bisa memunculkan stigma baru secara sosial. Karena data itu tersebar, khawatirnya tersebar dan diketahui orang. Oleh karena itu, kita butuh aturan yang kuat tentang keamanan data privasi ini. Jika tersebar, bagaimana? Jika dia terkait dengan pelaku tindak pidana, ke azas praduga tak bersalahnya bagaimana? Sehingga semuanya itu akan terlindungi di dalam peradilan online. Yang berikutnya yaitu adalah kesenjangan digital. Kesenjangan digital ini sudah kita ketahui semua ya kok. Kalau sinyalnya di kampus begini, sinyalnya di tempat lain begini, sinyalnya di tempat yang lain juga begini. Jadi masing-masing tempat saya pikir berbeda-beda. Nah, jadi kesenjangan digital atau daerah-daerah tertentu ini tentang teknologi dan jaringan internet ini sangat menentukan di dalam prosesnya. Hal yang harus kita siapkan yaitu adalah infrastruktur teknologi di daerah-daerah sesuai dengan kemampuannya. Ini yang menjadi permasalahan di dalam penerapan modernisasi proses peradilan secara online. Dua, literasi, edukasi baik aparat penegak hukum maupun masyarakat ini perlu dilakukan. Karena kita menilai pada hari ini masih sangat minim tentang literasi dan edukasi aparat penegak hukum dan masyarakat. Yang berikutnya itu belum optimal kita bisa memberikan perlindungan terhadap data otentik kita. Belum ada standar baku atau standar aturan tentang keterhubungan antara digital antara lembaga negara. Lembaga penegak hukum dari antara penyidik, kepolisian, penuntut, kejaksaan, kemudian hakim dan lembaga pemasyarakatan. Strategi yang diharapkan, saya pikir pertama sekali ya pastilah kita membuat aturan hukum ya Bapak Ibu sekalian, buat aturan hukum yang jelas lah perlindungan data pribadi,
penggunaan apa penggunaan data itu, lalu kemudian prosesnya peradilan itu yang bagaimana sehingga perlindungan terhadap korban tersangka itu bisa terlaksana. Yang kedua, literasi edukasi daripada aparat penegak hukum. Ini bisa dilakukan dengan pendampingan, pelatihan, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Sedangkan yang berikutnya yaitu adalah keamanan daripada cyber kita, ya Bu. Saya pikir kalau kita berbicara dengan Polri, Polisi Republik Indonesia, cyber kita ini udah banyak, udah canggih-canggih. Saking canggihnya mereka bisa menangkap pelaku-pelaku yang jauh dengan kemajuan teknologi. Tetapi bagaimana data tersebut, kemudian keamanan cyber di kepolisian yang kuat itu bisa kita tarik kepada sistem keamanan di proses peradilan pidana. Yang berikutnya adalah adanya jaringan yang kuat, luas, edukatif, berkeadilan, bermartabat di dalam memberikan bantuan hukum. Karena saya pikir kalau nanti dia sudah uh, peradilan secara online, itu sangat besar sekali uh, peran serta dari lembaga bantuan hukum untuk memberikan uh, penempatan yang tepat posisi baik tersangka ataupun korban untuk mendapatkan nilai keadilan di dalam peradilan itu sendiri. Kemudian ya, saya pikir perlu jaringan internet yang luas dan saya pikir lagi ada lembaga pengawas. Sama yang saya pikirkan itu bagaimana lembaga pengawas ini, apakah lembaga pengawas ini dibentuk tersendiri sebagai lembaga pengawas, tapi bagiannya itu di dalam lembaga pengawas itu ada komponen di dalam sistem peradilan pidana itu sendiri, misalnya ada polisinya, ada jasanya, ada hakim, ada lembaga pengawasnya, yang memang dia duduk sebagai pengawas secara proses untuk memanage atau untuk menegakkan proses peradilan online ini, peradilan dengan sistem online tersebut atau sistem digital tersebut. Saya pikir itulah beberapa hal yang perlu disampaikan. Selebihnya sesuai dengan amanah yang disampaikan oleh moderator kita, Mbak Ihda, kita akan berdiskusi. Artinya sifatnya berdiskusi itu ya saling sharing apa yang menjadi pengetahuan Bapak Ibu dengan apa yang menjadi pengetahuan saya sehingga kita bisa menemukan satu kesamaan persepsi di dalam upaya modernisasi proses peradilan pidana dengan digitalisasi dan bisa memberikan implikasi yang seminim mungkin di dalam dampak negatif di dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak daripada tersangka. Saya pikir demikian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ibu Dr. Marlina SHMU atas pemaparan materi yang begitu luar biasa di sore hari ini. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung dapat menekan tombol raise hand terlebih dahulu. Baru kemudian saya akan persilahkan Bapak Ibu untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Bapak Ibu juga dapat menyampaikan pertanyaannya melalui kolom chat Zoom
yang ada di depan layar monitor Bapak Ibu sekalian. Baik, sudah ada pertanyaan dari Bapak Johnson di kolom komentar. Ibu Dokter izin membacakan. Ya, Pertanyaannya, Bu, ketika data kita tersebar, apa jerat hukum bagi pelaku dan diatur di mana? Seperti ya, itu, Ibu Dokter. ya. Terima kasih. Kita sudah punya undang-undang perlindungan data pribadi. Jadi nanti, ntar ya, di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu kan diatur tentang bagaimana data kita itu harus diberikan perlindungan. Ada, ntar ya, jaringan ini. Ya. Di Undang-Undang 27 2002 tentang data pribadi, jadi di data pribadi itu adalah data tentang orang perseorangan yang harus diberikan perlindungan dalam rangkaian pemrosesan data pribadi. Di undang-undang ini, misalnya, seingat saya dalam perlindungan data pribadi ini pasal berapa lupa saya ini. Oke. Jadi kalau seumpama data pribadi Bapak Ibu kemudian dalam proses peradilan pidana ini dimanfaatkan dalam hal yang sifatnya ketindak pidana, artinya pencurian data untuk kasus tindak pidana, ini nanti masuk kepada Undang-Undang ITE. Tapi jika dia dipergunakan untuk hal data itu diolah kepada uh, bentuk lainnya atau dipergunakan ke hal lainnya secara hukum atau melanggar ketentuan hukum, ini juga bisa masuk ke ranah tindak pidana. Jadi kalau misalkan dia digunakan, data kita kan diambil tuh dari proses, kemudian digunakan untuk penipuan, tadi kepada undang-undang penipuan. Kalau dia digunakan dengan ditarik dengan undang-undang ITE juga bisa. Jadi di sini disebutkan memang di undang-undang perlindungan data pribadi ini dia lebih umum ke data yang ini saya cari, makanya semalam saya cari juga sanksi daripada penggunaan di data pribadi ini. Coba Bapak Ibu lihat, karena ini sifatnya undang-undang, saya lupa pasal berapa itu.
Jadi pengendali data pribadi wajib melindungi data pribadi dari pemrosesan yang tidak adil. Melakukan keselamatan lainnya dan pengendali data pribadi wajib menghapus data pribadi yang tidak lagi dipergunakan untuk mencapai tujuan pemrosesan. Jadi saya pikir dengan adanya undang-undang perlindungan data pribadi ini, proses peradilan secara online ini harus betul-betul bisa menjaga menjaga data pribadi yang memprotek data pribadi yang telah dimasukkan ke dalam sistem itu. Jika nanti para pihak lain yang tidak melakukan pengambilan data secara tidak benar atau secara melawan hukum, maka dia akan terjerat ke Undang-Undang ITE. Jadi sifatnya dalam proses dia harus memproses menyimpan data itu dengan baik. Jadi kalau ada pihak lain yang mengambil data itu untuk keperluan secara ilegal, kita terapkan saja ke Undang-Undang ITE. Penggunaan atau pengambilan data secara ilegal, penggunaan data ilegal dan lain sebagainya. Saya pikir itu. Jadi kalau saya lihat di Undang-Undang data pribadi ini, pasal 57 itu kan adalah memberikan sanksi administratif. Bisa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi, penghapusan atau pemusnahan data pribadi, atau denda administrasi. Ini jika data pribadi itu dalam prosesnya ada yang bermasalah. Artinya ketika memasukkan data itu. Tapi kalau ada pihak lain yang mengambil dan menggunakan data pribadi secara tidak benar dan melawan hukum, larinya kepada pengambilan data secara tidak benar, secara elektronik ke Undang-Undang ITE. Maaf, Ibu Dokter. Mohon maaf Bapak Ibu, sepertinya Ibu Dokter sedang live Zoom-nya. Mungkin bisa ditunggu sebentar. Sambil yang ingin bertanya dapat menyampaikan pertanyaannya di kolom chat Zoom atau menekan tombol raise hand. Saya asik cerita, rupanya sudah terputus. Mohon maaf. Saya pas lihat lagi, sudah terputus.
Ya, jadi di Undang-Undang ah, 27 tahun 22 tentang pelindungan data pribadi itu bisa kita lihat di pasal 67, pasal 68. Di pasal 67 itu mengambil atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya, tetapi dia memanfaatkan untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain yang dapat merugikan pribadi itu sendiri, maka dikenakan sanksi pidana 5 tahun. Jika itu berkaitan dengan pengambilan data untuk pribadinya dan menguntungkan diri dia untuk orang lain. Tetapi kalau yang melakukan pengambilan data dengan sengaja atau tanpa hak mengakses data-data dari sistem elektronik orang lain, kemudian dia pergunakan, maka itu bisa larinya ke Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE itu kan kalau nggak salah ada pasal 30 ya, 30, 32 yang mengubah misalkan dia rusak data yang lama, kemudian dia kurangin atau dia tambahkan atau dia pergunakan dengan memang sengaja. Jadi dia ambil data itu, dia ubah, dia ngurangin dengan sengaja, itu bisa dikenakan dengan Undang-Undang ITE pasal 32. Sedangkan kalau dia hanya mengakses saja data orang lain, tapi dia bukanlah orang yang mengaksesnya dengan benar, tapi dengan melawan hukum atau tanpa hak dalam hal ini, maka dia dikenakan dengan pasal 30. Itu kalau dari saya bisa dipahami, Terima kasih Ibu Dokter atas jawabannya. Kami persilahkan Bapak Bu John. Ilham. Agak kecil ya suara saya, atas suara Ibu yang kecil. Mungkin suara saya Ibu. Oh, suara Ibu, oke ya. Kami persilahkan Bapak Johnson, apakah sudah cukup atau ada tanggapan lain? Baik, mungkin sambil menunggu tanggapannya, izin bacakan pertanyaan selanjutnya dari Ibu Hmm, Afiatun Rosiana, Bu Dokter. hmm, Izin bertanya, Ibu, jika persidangan elektronik dianggap memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tatap muka, bagaimana memastikan otentisitas identitas dan kesadaran hukum para pihak, terutama terdakwa atau tersangka, ketika mereka mengikuti sidang secara daring? Seperti iya, itu, Bu Dokter. betul ya. Jadi keabsahan jelas bahwa keabsahan sudah diatur di dalam Permah nomor 4 tahun 2020 menyatakan bahwa sidang secara online itu absah, sah, sama dengan sidang konvensional secara tatap muka. Yang menjadi persoalan sebenarnya seperti yang Ibu ragukan tadi. Ketika itu prosesnya adalah proses secara daring, kan penyampaian para pihak itu dilakukan melalui pertemuan secara virtual. Kita tidak bisa memahami sifat menyesalnya si pelaku, sifat pertanggungjawaban dia terhadap perbuatan. Juga kita tidak bisa kesungguhan dia dalam menyampaikan itu. Bahkan kita tidak bisa memastikan apakah di dalam proses itu tidak adanya intimidasi atau hal-hal lain yang bisa membuat proses itu tidak seperti yang sebenarnya terjadi. Beda dengan konvensional. Kalau konvensional kan kita harus betul langsung nampak eh, ada korbannya, ada pelakunya, ada hakimnya, ada jaksanya, ada pengacaranya dalam satu ruangan. Sedangkan kalau yang kita melalui proses online ini, kita berhadapan melalui virtual. Nah, kalau memang ini harus dilakukan dan memang ingin menjaga tentang eh, ke apa keberadaan daripada para pihak itu,
tentukan tempatnya. Misalkan kalau tempatnya itu eh, korban, harusnya di mana tempatnya. Di situ jelas bahwa tempat itu memang betul-betul steril. Begitu juga dengan si pelaku. Pelaku itu ada di apa kalau di ruang tahanan tempat khusus atau dia dibawa ke mana begitu yang memang betul-betul eh, tercover lah tentang eh, apa, keberadaannya itu. Lalu hakim juga bisa melihat dengan jelas bahwa korban ini adalah posisinya bagaimana, si pelaku juga bagaimana. Nah, ini yang saya pikir perlu apa ya? Perlu eh, perlu aturan hukum, perlu literasi, perlu penyadaran semua komponen yang ada agar supaya proses peradilan secara online ini memang tujuan hukumnya tercapai, tujuan proses peradilan pidananya tercapai, dan hasil akhir dari putusan yang akan kita putuskan kepada si pelaku juga tepat dan hak-hak tersangka ataupun hak korban bahkan hak masyarakat terhadap keadilan dari putusan itu memang betul-betul terlindungi begitu. Jadi saya pikir untuk menjawab itu yang perlu sekali dilakukan adalah kesiapan kita secara uh, infrastruktur, secara apa kultur, secara substansi hukum, secara struktur hukum. Jadi dari teori legal sistemnya ya harus betul-betul kuat, aturan hukum kita kuat. Jadi kalau ada pelanggaran intimidasi pada saat terjadinya proses itu uh, akan dikenakan sanksi apa? Kalau putusan itu tidak memberikan nilai, tidak memperhatikan beberapa nilai pertimbangan dan itu mengenakan sanksi apa? Kemudian tempatnya bagaimana? Jadi pertama sekali kita harus siapkan struktur hukum kita. Yang kedua kita harus mempersiapkan tentang kesiapan dari sumber daya manusia kita di struktur hukum kita, aparat penegak hukum kita. Yang ketiga juga kita harus menyiapkan tentang kultur dari masyarakat kita. Masyarakat kita ini ya tatap muka aja dia bisa bermasalah. Apalagi ketika itu hanya melalui virtual. Jadi kan saya pikir kesadaran hukum kita masih sangat kurang. Jadi perlu literasi, perlu pendampingan, perlu pelatihan dan eh, kesungguh-sungguhan lah jika memang peradilan secara online ini mau diterapkan di kita. Terima kasih banyak Ibu Dokter atas jawabannya. Kami Hmm. persilahkan Ibu Afiatun Siana, apakah ada tanggapan lain atau sudah cukup? Baik, untuk selanjutnya Ibu Dokter dari kolom chat Zoom ada yang bertanya mengenai PPT, apakah Ibu Dokter berkenan untuk meng-share di kolom chat Zoom Ibu Dokter? Cek Zoom. Oke. Ya, ya. Oke, bentar. Iya, biasanya sudah saya kasih ke Ibu ya. Kali ini karena tadi ada perubahan. Oke, Alhamdulillah. Udah. Ya, Terima kasih sudah, banyak. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ibu Dokter. Ayo. Ibu Afiatun, apakah ada yang ingin disampaikan? Sudah cukup.
Baik, Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilahkan masih ada sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Bisa menyampaikan di kolom chat di Zoom maupun dengan menekan tombol raise hand terlebih dahulu. Baik, izin bacakan pertanyaan dari kolom chat kami, Ibu Dokter. Apakah regulasi yang ada saat ini sudah cukup untuk totalisasi perkara pidana atau perlu pembaharuan KUHP secara menyeluruh? Ya, Seperti itu, Dokter. eh, sesuai dengan yang sudah saya sampaikan tadi, regulasinya ada, tapi kalau ditanya cukup, belum. Jadi kita perlu ada pembaharuan dan untuk duduk pada hal ini kita harus eh, mensinkronisasikan antara keinginan tentang digitalisasi proses peradilan pidana dengan rencana KUHP yang akan diadakan ya. Sorry, bukan diadakan, yang akan disahkan. Dan di dalam rencana KUHP itu memang kalau saya lihat belum ada menyinggung sedikit pun tentang proses peradilan secara online. Nah, tetapi lebih kepada azas-azas. Nah, berarti ini akan umum ke aturan yang khusus. Jadi nanti proses penyelenggaraannya saja yang bisa dilakukan apakah dengan eh, peraturan pelaksana begitu. Tapi dengan perma-perma yang ada ini sebagai payung hukumnya bolehlah. Namun untuk menyikapin eh, permasalahan-permasalahan hukum tadi, misalnya perlindungan data pribadi, kemudian proses peradilan yang adil, jujur, dan biaya ringan tadi bagaimana, terus kemudian bisa melihat komponen-komponen para pihak itu betul-betul berada pada proses yang tepat, itu juga kan perlu ada aturan. Jadi saya pikir memang aturan itu sangat perlu lagi ya di apa di dilengkapin agar keinginan tentang digitalisasi ini betul-betul tidak menimbulkan dampak terhadap hak-hak korban, hak pelaku, ataupun hak para pihak di dalam hukum acara pidana itu sendiri. Baik, terima kasih banyak jawabannya. Apakah Bapak Ibu masih ada yang ingin ditanyakan atau sudah cukup? Baik, jika sudah tidak ada yang Aduh, bertanya alhamdulillah. dan berhubung sudah di penghujung waktu, khususnya mohon izin kepada Ibu Dr. Marlina SHM untuk memberikan closing statement terkait pertemuan kita di sore hari ini. Waktu dan layar kami persilahkan. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang sudah berkenan hadir di acara kita pada hari ini. Saya pikir memang yang pertama sekali kita perlu mengapresiasi ketika adanya keinginan untuk melakukan modernisasi tentang proses peradilan pidana melalui digitalisasi terhadap perkara pidana. Akan tetapi yang perlu dicermatin adalah bagaimana kita mewujudkan peradilan pidana sesuai dengan tujuan peradilan pidana cepat, transparan, dan efisiensi. Tetapi kita juga harus berusaha memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersangka, prinsip keadilan, dan efisiensi prosedur dan perlindungan terhadap hak-hak para pihak di dalam hukum acara pidana itu sendiri.
Oleh karena itu, aturan hukum, struktur hukum, dan kultur masyarakat kita yang juga harus kita siapkan untuk menyongsong modernisasi proses peradilan pidana ini sesuai dengan keinginan dan kemajuan teknologi yang kita harapkan sesuai dengan tujuan tercapainya proses peradilan pidana sesuai dengan tujuan sistem peradilan pidana kita. Saya pikir itu saja sebagai kata penutupnya. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Dan saya pikir Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama lah menyiapkan diri untuk menyongsong modernisasi di proses peradilan ini dengan adanya upaya digitalisasi perkara pidana ya. Jadi kita pun sebagai masyarakat bisa menyiapkan diri untuk beradaptasi dengan perubahan ini. Saya pikir itu penting. Terima kasih kepada Ibu Ehda yang sudah memandu acara ini. Saya kembalikan kepada Ibu Mahinda. Baik, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ibu Dr. Marlina SHM Hum atas waktu, ilmu, dan juga pengalaman pada webinar hukum di sore hari ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu serta rekan-rekan peserta webinar Beranda Hukum atas partisipasinya. Dan kami mohon maaf apabila selama berlangsungnya acara terdapat perkataan, pelayanan, maupun tindakan kami yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Saya selaku moderator izin pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya acara saya kembalikan kepada MC Bapak Muhammad Roshid Fauzi SH. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada narasumber kita, Ibu Dr. Marina SHM Hum, atas materinya pada hari ini. Terima kasih juga tentunya kepada Bapak Ibu peserta yang telah mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin. Sebelum saya menutup acara pada sore hari ini, saya akan menginformasikan bahwa Beranda Hukum akan mengadakan webinar lagi dengan tema lainnya besok hari Jumat tanggal 17 bulan Oktober tahun 2025. Dan untuk info lebih lanjut, Bapak bisa langsung menghubungi admin Beranda Hukum atau dengan memfollow akun Instagram @berandahukum_official. Baik, sampai kita di penghujung acara. Semoga acara ini bermanfaat dan kita dapat bertemu lagi di acara Beranda Hukum lainnya. Mari kita tutup acara ini. Selamat sore, salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima Pak kasih, Muhammad. Bu Dokter. Terima kasih Bapak Ibu sekalian.